Nah teman-teman, sebelum kita lanjutin videonya, aku mau kenalin kalian yang namanya JLF nih. Jadi JLF adalah jual lelang fauna. Jadi kalian bisa dapetin aplikasinya ada di Play Store teman-teman. Nah buat kalian yang belum download, kalian bisa langsung download di situ. Di situ ada jual hewan, ada macam-macam, ada reptil, ada kura-kura, ada ikan, ada mamalia di situ, dan aplikasinya 100% gratis buat kalian. Nah tapi buat kalian yang pingin berdonasi untuk mendukung JLF ini agar tetap berkembang, kalian bisa donasi dengan klik link di bawah ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjutin videonya. Yuk. Dua, tiga. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Ada di Zilla Land siang-siang, jam kurang lebih jam 1 dan masih mendung teman-teman. Dan aku kesini itu mau menjenguk iguana yang kemarin habis digigit sama temennya ya. Jadi waktu kapan hari kalau kalian belum lihat itu ada di video sebelum ini ya teman-teman, lihatnya di sini. Nah itu video dimana si iguana juvenil awal ini digigit sama iguana yang udah besaran teman-teman, ukuran 90-an cm, gigit ukuran 50-an cm. Nah teman-teman, sekarang aku mau langsung ke kandang baby, terus aku mau lihat kondisinya gimana, karena waktu itu sampai mulutnya keluar darahnya. Jadi luka luar tuh nggak ada sama sekali, cuman kayak ada lecet-lecet sedikit lah ya. Tapi di dalam itu aku nggak tahu, sampai mulutnya itu keluar darahnya teman-teman. Di video itu aku sempat buka mulutnya dan udah keluar darahnya kental gitu. Prediksiku sih nggak selamat, tapi nggak tahu. Coba kita langsung aja lihat di kandang baby teman-teman. Ini udah H plus berapa setelah digigit ya? Kurang lebih udah semingguan. Udah semingguan setelah aku rawat juga di rumah. Terus aku kembaliin lagi ke sini. Kita langsung lihat aja. Yuk. Oke, ini aku udah di depan kandang babynya teman-teman. Dan aku lihat dari jauh itu si iguana udah bertengger, mungkin berjemur ya, berjemur tipis-tipis di atas kayu dan masih hidup. Jadi itu sempat waktu aku tahu itu digigit, aku langsung bawa pulang teman-teman. Aku bawa pulang, terus aku rawat dulu. Rawatnya gimana? Itu aku sendiriin di satu kandang, dikasih lampu sendiri, bawahnya dikasih heat pad teman-teman. Heat pad itu yang buat pemanas perut ya. Jaga-jaga biar suhunya nggak terlalu dingin, dan lampu UVB juga jangan lupa. Dan untuk makannya aku sama sekali nggak kasih makan teman-teman, karena takutnya kalau aku kasih makan dia malah belum bisa mencerna ya, karena habis dikoyak. Aku nggak tahu sih dalamnya kayaknya terkoyak atau ada apanya, yang jelas sampai mulutnya keluar darah itu kan berarti ada yang luka di dalamnya. Nah jadinya aku belum berani kasih makan. Dan kemarin itu aku putusin untuk taruh ke sini biar dia adaptasi lagi ya di alam, dan ternyata tuh masih oke kayaknya. Cuman yuk lihat itu. Ini teman-teman. Nih kalau kalian lihat udah kelihatan kan dari jauh di bawahnya. Nah, ini si iguana yang kemarin sempet dimakan sama yang besar, teman-teman. Nah, sekarang kondisinya seperti ini, dan kalau kalian lihat sih, ini responnya. Tuh. Responnya lemah banget ya. Cuman dia ada respon. Yuk kita angkat. Nah, ini nih. Nah ini buat kalian yang kemarin mungkin belum lihat ya kondisinya waktu aku pertama ambil. Ini di rescue keeper sih sebenarnya, di rescue keeper. Terus si keeper bilang sama aku, ini ada yang digigit tapi masih hidup. Nah kayaknya sih masih bisa selamat. Terus kemarin aku bikin vlognya itu. Nah ternyata setelah aku lihat ini kondisinya, itu luar tuh cuman kayak bekas cakaran teman-teman. Lihat bisa nggak? Nih kayak cakaran yang tidak berarti lah ya kalau iguana. Karena iguana itu kuat ya, dia kulitnya sobek aja bisa nutup kembali teman-teman. Cuman yang bahayanya itu adalah kalau misalnya iguana digigit, terus yang luka adalah bagian dalamnya, bagian apa namanya, dalam perut teman-teman. Kan kita nggak tahu tuh, kan kita nggak lihat ya dalam perutnya tuh gimana. Dan ternyata kemarin waktu bikin video bener, aku buka mulutnya keluar darah menggumpal, udah keras kayak jelly gitulah ya. Nah itu indikasi bahwa tuh, maafkan, indikasi bahwa bagian dalam perutnya, organ dalamnya ikut terkoyak teman-teman. Tapi ini udah H+5
Kalau dia masih hidup berarti masih oke nih. Masih kondisinya masih bisa hidup lah ya. Nah, coba kita kasih makan ya. Kita tes kasih makan pakai kangkung teman-teman. Kalau responnya udah bagus, nih kalau dilihat dari matanya tuh juga udah seger tuh, lihat matanya kayak iguana sehat kan, tuh matanya tuh udah kayak iguana sehat, cuman memang masih kayak nggak mau lari gitu ya, masih belum lincah lah ya, mata satunya nutup. Nih karena nih perutnya tuh kayak apa ya, nggak gendut tapi juga nggak kurus sih. Oke, aku mau coba kasih daun kangkung teman-teman, kasih makan daun kangkung, potongan daun kangkung. Kita lihat responnya. Kalau dia mau makan sendiri dan ngunyah sendiri, berarti udah tinggal proses penyembuhan. Mungkin nggak terlalu parah, cuman di bagian organ dalamnya ada yang luka mungkin ya. Tapi ini kuat ya kamu, keren. Yuk kita ambil kangkung. Oke teman-teman, nih aku udah ambil, ada 2 jenis ya, satu kangkung, daun kangkung, satunya murbei. Karena murbei ini salah satu pakan iguana juga teman-teman. Jadi kalau daun murbei, daun-daunnya ya, sebenarnya buahnya juga nggak apa-apa. Ini adalah salah satu pakan untuk iguana, dan iguana biasanya senang banget. Tapi karena baby atau baby up ya ini, jadinya aku ambilnya yang pucuknya teman-teman. Jadi nggak terlalu keras daunnya. Ini nanti kita kasih makan yang biasanya iguana makan aja, adalah kangkung. Sip. Nih aku satu potong aja ya, potong kecil teman-teman, karena takutnya dia belum siap untuk makan. Soalnya kalau nggak serba salah, kalau nggak dikasih makan, ini kasihan, kelaparan, nanti dia jadi lemah. Kalau dikasih makan, takutnya organ dalamnya masih terganggu teman-teman. Jadi aku kasih kecil aja ya, mudah-mudahan masih mau. Ayo, ini biasanya, ayo, dia udah melet tadi, ngicipin, iya, biar nggak seret, kasih air dulu. Ya nih, aku coba lagi, mudah-mudahan masih mau. Ayo, ayolah, buka dikit mulutnya. Nah, nih, ini salah satu cara untuk ini pas semangat dia. Ayo tikunya, tuh lihat. Oke. Masih mau makan ternyata. Coba lagi ya. Oke. Ayo lagi. Jadi ada aku jelasin sedikit teknik ya teman-teman untuk ngasih makan iguana mungkin yang mogok makan atau sakit ya. Itu kalian kalau mau nyuapin, misalnya sebenarnya iguana tuh tahan untuk puasa, tapi kalau terlalu lama juga kasihan teman-teman. Jadi misalnya ini udah kurang lebih 5 hari, jadinya terpaksa harus dikasih makan. Nah, kalau dia nggak mau, dan biasanya nggak mau kalau iguana sakit disuapin, ditaruh di depan mukanya, terus dia nggak akan respon teman-teman. Nah itu caranya adalah saat iguana itu buka mulutnya, atau nah itu biasanya kan iguana kan beberapa kali dia ngeluarin lidahnya ya. Waktu ngeluarin lidahnya kalian bisa masukin 1 lembar daun kangkung atau secukupnya aja ya, tergantung ukuran iguana kalian. Itu langsung ini kayak gini nih. Nah terus biarin dia jilat-jilat sedikit ya. Itu kalian langsung masukin ke mulutnya waktu dia buka mulut teman-teman. Agak susah sih, tapi patut dicoba. Soalnya kalau dipaksa biasanya dia nolak teman-teman. Ayo. Nah misalnya kalian nggak bisa masukin daunnya, kan bisa agak dipaksa sedikit aja, dibuka mulutnya dikit. Nah terus bisa masukin daunnya. Nah aduh, nah ayo dikit lagi, iya. Nah ini iya,
ayo. Gak mau dia. Maaf sih. Tadi udah masuk sedaun sih, lumayan ya untuk sedikit. Kita taruh sini. Biar aku taruh sini dulu, biar enak. Jadi ini contoh kalau misalnya dia udah susah buka mulut ya, kan bisa lakuin ini teman-teman. Pegangnya pakai tangan kiri. Terus bagian delap atau jenggernya ini bisa dipegang ke bawah, ditahan. Terus ini dibuka mulutnya. Nah, sip. Nah, nanti dia akan ngunyah sendiri teman-teman. Nah, kalau masih ngunyah dan dia masih nelen, berarti tandanya iguana kalian masih masih bisa dibilang sehat lah ya, masih bisa dibilang sehat dan bisa diselamatkan, dalam tanda kutip masih bisa hidup teman-teman. Tapi kalau udah digigit terus dia nggak ditelan sama sekali, berarti ada masalah dengan si iguananya itu. Nah, ini kayak ini contohnya. Tadi udah masuk satu tuh. Nih, ini mau makannya. Ayo. Nah, dikunyah dulu. Pelan-pelan aja bro. Santai bro. Nah ini ya tadi udah masuk separuh, udah lumayan lah ya. Aku pernah ngalamin dulu disuapin persis seperti ini caranya. Itu dia walaupun sayurnya udah masuk, dia nggak mau nelennya teman-teman. Jadi cuma digigit terus dilepeh ya. Aku bahasa Indonesia. Dibuang lah ya. Ayo, lumayan lah, udah tadi udah makan satu, nggak apa-apa. Iya. Ayo ditelan. Nah, terlalu gede kali ya. Ya pokoknya udah ngunyah kayak gini udah seneng lah aku teman-teman. Ini udah ada sayuran masuk tuh udah. Ya mudah-mudahan aja dia hidup. Ini kayaknya mata kanannya nggak mau melek karena ini ya, kena gigit juga mungkin. Kena gigit iguana yang besar jadinya susah melek. Nah ini udah dilepas. Udah nggak doyan nih. Oke. Ini hasil kunyahannya, ternyata nggak ditelan juga. Jadi tadi udah masuk satu lembar kecil, nggak apa-apa. Besok kita coba lagi. Dan karena udah menunjukkan perkembangan, jadi aku putusin untuk ditinggal di sini aja. Jadi nanti dia bisa berjemur teman-teman. Kemarin aku pas ngelepasin di sini, dia juga aku taruh di pojokan situ dan udah pindah di atas, dia tadi lagi berjemur kan. Jadi udah bisa adaptasi lah ya di sini, bagus. Oke, aku taruh sini lagi. Oke, aku taruh sini lagi biar dia berjemur. Nah. Sip. Kesel deh. Oke, kayak gitu dulu teman-teman, kayak video kali ini. Jadi ini adalah kabar dari iguana juvenil awal yang udah aku rawat, terus aku balikin lagi sini dan hasilnya masih diberi kehidupan ya si bocah kecil ini. Habis digigit, aku nggak tahu sih gigitnya seberapa parah. Tapi kemarin aku tanya kipernya, ternyata dia nggak cuma digigit tapi jadi dia digigit terus udah ketelan separuh teman-teman kata kiper. Aku nggak tahu sih kayak apa, tapi katanya udah separuh, terus sama kiper diambil yang tersangkanya itu langsung ditarik dan hasilnya kayak gini. Jadi wah nggak bisa bayangin juga ya sampai di telan itu, kalau nggak ketahuan mungkin bisa udah masuk ke perut. Jadi aku juga nggak tahu nih, dulu aku pernah ngelepasin beberapa juvenil juga ke sini, ada berapa ya, aku lupa, 9 ekor, 8 atau 9 ekor. Ukurannya kakaknya ini tapi udah segini nih, bisa lihat kamera. Ini ukurannya tuh udah segini, kurang lebih ukurannya segini. Itu sampai sekarang aku lihat lagi itu udah nggak ada wujudnya. Aku nggak tahu dimakan rhino atau dimakan yang gede-gede, yang jumbo-jumbo juga. Ya mudah-mudahan nggak dimakan yang gede-gede, tapi udah gede ya, mungkin positive thinkingnya dia udah agak gedean jadi nggak kelihatan juvenil lagi ya. Tapi untuk pembelajaran aja, jadi kalau ukuran segini atau ya pokoknya jaga-jaga aja, yang masih sekiranya terlalu kecil mending dipisah aja teman-teman. Jadi buat kalian yang punya iguana lebih dari satu dan satunya ukurannya kecil, satunya besar, mending dipisah. Bahkan ukurannya sama pun mendingan satu kandang satu iguana teman-teman, lebih maksimal nantinya.
Oke, kayak gitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Oh iya, buat kalian yang punya ide-ide apa lagi, bisa tulis di komen ya, video-video apa lagi yang paling menarik nanti aku buat videonya. Thank you. Dah.